Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini Harbam Official akan membuat tutorial bagaimana cara membuat pancang untuk kelapa sawit dengan ukuran 9 kali 9 meter. Nah, pada kesempatan ini akan kita buat skala lebih kecil menggunakan satuan senti. Yang kita gunakan adalah penggaris, ya. Yang mana ukuran 9 meter itu akan kita ubah menjadi 9 cm. Ya, kita umpamakan sebagai ukuran 9 cm. Nah, untuk jenis pancang yang akan kita gunakan di sini yaitu pancangan mata 5, yang mana ini sering digunakan dalam pertanian kelapa sawit sehingga dapat menghemat dan mengoptimalkan lahan yang tersedia. Jadi kita akan mengukur, coba mengilustrasikan dengan penggaris dan kertas yang ada di sini, ya. Oke, kita langsung saja. Jadi kita umpamakan di sini kita memiliki lahan dengan bentuk ukuran persegi panjang, ya, sesuai dengan kertas ini. Kita garis terlebih dahulu. Nah, oke, ini untuk garis tepinya. Setelah itu untuk lebarnya. Oke, kita anggap ini adalah sebuah peta lahan kita. Jadi kita akan membuat bagaimana cara memancang ukuran 9 meter dengan jenis pancangan yaitu mata 5. Jadi teman-teman semuanya, pada area yang lebar ini kita akan coba untuk menggaris, ya, dengan ukuran 9 cm dimulai dari ujung ini hingga ke sini, yang kita anggap ini adalah ukuran meter pada lahan kita yang sesungguhnya. Oke. Jika di sebelah di sini ada lahan tetangga, maka kawan-kawan bisa diberi jarak, ya. Dan diberi jarak seperti ini. Oke, yang saya tanda titik ini akan kita tanam kelapa sawit, ya. Ini tanda X, ya. Kita beri tanda X. Ini akan kita tanam kelapa sawit. Ini ukurannya 9 meter. Yang kita ilustrasikan jadi 9 cm. Ini juga 9. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada sisi yang panjangnya seperti ini. Nah, teman-teman, di sini akan kita hitung berapa jarak dari titik ini ke titik yang setelahnya, ya, selanjutnya. Nah, ini berapa? Sehingga dalam titik yang ada di sini nanti itu menghasilkan 9 meter juga, atau 9 cm yang kita menggunakan penggaris, ya. Oke, jadi coba kita beri titik dulu. Misalnya teman-teman ingin membagi 2, ya. 9 dikali 2 itu kan ada 18, ya. Berarti titik yang jika ditanam di tengah sini nanti menghasilkan 9 sini. Oke, ini 9, ini juga 9. Ini 9. Nah, apakah pengukuran seperti ini betul? Nanti akan kita tes menggunakan ukuran penggaris, ya teman-teman. Kita ambil coba sisi yang ini 9 juga. Ini 9, 9. Dan ini juga 9. Nah, ini titik pancang atau tali nanti yang akan kita tarik, ya. Ini juga titik. Nah, karena ini menggunakan mata 5, maka untuk daerah yang di sini itu sama dengan ini, ya kan? Oke, kita ukur 9 juga. Nah, seperti ini, teman-teman.
Titik-titik ini akan kita calonkan menjadi tempat untuk menanam sawit. Untuk mata 5, artinya teman-teman itu menanam, kalau diilustrasikan di gambar berikutnya, ini gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, untuk jaraknya ini 9 meter, ini juga 9 meter, yang ini 9 meter, ini 9 meter. Kemudian jarak antara titik ini membentuk garis diagonal, ini juga 9 meter, ini 9 meter, ini 9 meter, ini 9 meter. Jadi begini teman-teman, untuk pengukuran mata 5-nya. Jadi antara garis persegi dan garis diagonalnya itu adalah jaraknya 9 meter. Nah, apakah dengan gambar yang tadi kita buat itu akan menghasilkan ukuran 9 juga? Nanti akan kita buktikan dengan menggaris ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba ini kita garis kembali ya teman-teman supaya mudah nanti. Nah, begini teman-teman ya. Kita belum kasih silang karena kita belum memastikan apakah untuk balaknya nanti jenis pancangnya itu sesuai ukuran sama setiap garisnya. Oke, kita coba teman-teman. Ini 9 ya teman-teman ya. Ini 9. Ini juga 9. Ini 9. Ini 9 dan ini juga 9 teman-teman ya. Karena jaraknya sama. Nah, untuk jenis mata 5 ya teman-teman ya. Jadi untuk penanaman yang di tengahnya itu yang daerah kedua itu diambil setengahnya dari 9 ya. Diambil setengahnya dari 9 menjadi 4 meter setengah seperti ini teman-teman ya. Ini juga diambil setengah menjadi 4 meter setengah karena 4 setengah kali 2 itu 9. Artinya yang nanti bakal kita tanam adalah bagian ini teman-teman. Ini dan ini. Begitu. Ya. Nah, kemudian dengan mana? Dengan ini, dan ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi dengan ukuran yang tadi kita gunakan, apakah sudah betul? Akan kita uji teman-teman. Ya. Ini tadi kita kalikan 2 ya teman-teman, jadinya 18 nih. 9, ini 9. Coba sekarang kita ukur teman-teman. Antara jarak titik ini dengan ini teman-teman. Harusnya 9 ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, ya teman-teman. Kalau ini kita buat kalikan 2 menjadi 18 meter, karena 9 dikali 2 tadi, maka jika ini kita tarik garis diagonal, dia tidak center teman-teman. Tuh, lihat. Titiknya ada pada 9,5 di sini ya. 9,5. Ini kalau kita ambil jarak ini tadi 9, ini 9. Ya, berarti 18 ya teman-teman. Oke, kita tulis saja biar mudah. Ini 9, ini 9, ini 9, ini 9 antara titik tadi menjadi 18 ya teman-teman. Ini 18 secara keseluruhannya. Oke, karena tadi 9 tambah 9 ya. Nah, ketika ini kita tarik seperti ini, itu tidak di posisi 9 teman-teman. Jadi dia di sini posisi 9-nya. Nah, di sini. Melenceng ya teman-teman. Maka ini akan menyebabkan pemborosan lahan. Nah, dan juga kita ambil coba dari titik yang tadi di sini. Lihat teman-teman. Ini 11 cm teman-teman. 11 cm.
14 cm ya. Artinya ini tidak pas ya teman-teman, seperti gambar yang ada di sini tadi. Nah, jadi bagaimana untuk mengepaskannya? Teman-teman, kita akan coba menggunakan titik yang sudah kita ukur tadi di sisi ini teman-teman ya. Nah, ketemunya 9 ya. Nah, kita coba akan ukur ke bagian sini lagi. Untuk 9-nya tepatnya di mana garisnya? Nah, itu teman-teman. Di sini ya. Ini sangat jauh ya teman-teman perbedaannya. Dari yang di sini jadi ke sini. Jadi bagaimana kita mengukur kolom ini dengan kolom yang di sini teman-teman? Jadi berapa? Apakah 9 dikali 2 yang 18 tadi? Atau bagaimana? Atau berapa? Sehingga jarak antara ini ke sini dan juga sini ke sini itu sama 9 seperti yang digambar tadi. Ya. Jadi coba kita ukur kembali yang garis kedua yang tadi ketemu di sini ya teman-teman. Ini 9. Sudah ketemu ya letaknya di sini. Berapa? Nah, kita dapatkan terletak di 15,5 teman-teman. Nih. 15,5. Kalau kita jadikan meter berarti 15,5 meter. Ya. Jadi bukan 18 teman-teman. Ya. Karena apa? Kita sudah dipotong garisnya diagonal tadi teman-teman. Jadi tidak bisa kalau kita misalnya ini 18 terus dibagi 2 terus kena titik tengahnya di sini. Maka jarak yang ke sini tuh jadi 11 teman-teman. Jauh ya. Nah, jauh ya. Bukan 9 ya. Tapi kalau jarak antara ini dengan ini 15,5 meter ya. Coba kita ukur ke sini. Nah, ini 9 meter. Ya, ini juga 9 meter. Oke, kita garis ya teman-teman. Kita garis. Nah, ini kita garis. Kita garis ya. Langsung saja kita tembak ini teman-teman. Nah, begini. Oke, berarti yang daerah sini juga harusnya 15,5 nih. Ya, 15,5 di sini teman-teman. Nah, 15,5 titik yang ada di sini berarti bukan di sini teman-teman. Tapi ke sini. Ya, ke sini. Oke, yang kita lingkari ini yang betul. Nah, yang kita lingkari ini yang betul. Oke, yang kita lingkari ya teman-teman. Ini yang betul. Coba kita ukur teman-teman. Nah, itu 9 teman-teman ya. Nih, 9. Oke. Nah, begini ya kira-kira. Jadi ini akan ketemu 9 meter tepat apabila jarak antara persegi panjang yang di sini nih ya, jarak antara tanaman yang ketiga nih ya, ini tanaman 1, 2 seharusnya di sini dan 3 itu jaraknya adalah 15,5 meter, bukan 18 ya teman-teman ya. Nah, pasti teman-teman ada yang beranggapan bahwasanya karena ini ditanam di tengah, maka di sini diambil 2 kali. Jadi 9 dan di sini 9 akhirnya ketemu 18 meter. Tapi setelah diukur tadi diilustrasikan dengan penggaris, ternyata tidak sampai 18 untuk menemukan garis ini dan ini jaraknya ya. Itu 9 meter. Sama ya. Jadi berapa? 15,5 meter. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, kita gambar secara sederhana di sini. Artinya ketika teman-teman menanam, ini contoh saya gambarkan lagi.
Ini lahan kita misalnya persegi panjang atau persegi ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman menanam sawit yang ada di sini, ini menurut persepsi saya ya teman-teman ya. Ini jaraknya 9 meter, 9 meter. Maka untuk memudahkannya, teman-teman langsung tarik panjang ini sepanjang 15,5 meter. Ya. 15,5 meter. Nah, sehingga nanti ketika ini ditanam di tengah ya teman-teman, dengan ukuran setengahnya dari 9 meter 4,5 tadi, jarak ini ya seperti ini ya, ini ukurannya sama semua 9 meter ya. Nah, begitulah kira-kiranya bagaimana cara untuk membuat aciran ya atau pancangan menggunakan mata 5. Demikian video yang dapat saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani untuk kita semuanya.